Ade udah diajakin buat diajarin produksi untuk 2 macam barang. Terima kasih Bu Mega. Hai Mbak Astrid, kita mulai ini ya, mau sharing untuk topik hari ini. Ya, jadi Bapak Ibu, sebetulnya kita bersama-sama melihat penting sekali sharing mengenai pemanfaatan sosial media. Karena kita tahu bahwa ketika promosi bisa berjalan dengan sangat baik, maka itu akan menunjang proses penjualan secara maksimal. Oke, singkatnya ya Mbak Astrid, saya izin share. Hari ini nanti Mbak Astrid akan memandu bagaimana proses yang akan dilakukan di dalam mengambil foto yang tepat. Nah, nanti sesudah sesi Bapak Ibu, materi ini akan kita masukkan ke dalam WA group. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencoba kembali untuk bisa melakukan tahapan demi tahapan. Boleh kita lihat, ada yang kita butuhkan adalah dari perlengkapan. Ada apa produk yang mau di-expose nih? Misalnya poster ya, yang sudah kemarin Bapak Ibu mendampingi untuk membuat. Ya. Kemudian yang kedua adalah handphone. Handphone ini atau smartphone itu dibutuhkan untuk kameranya bisa digunakan. Usahakan kameranya mungkin memorinya cukup ya Mbak Astrid ya. Iya, betul sekali. Dan itu pengaruh sekali Bu, jadi ketika kita mau mengedit nanti di aplikasi, ketika memori kita ternyata kurang, itu hasilnya tidak maksimal. Jadi ketika kita foto pun, kalau supaya memori HP kita penuh, itu biasanya blur. Karena dia nggak cukup banyak space untuk menyimpan foto kita. Jadi ada baiknya file-file yang di dalam HP kita pindahkan dulu ke laptop gitu ya, atau kita hapus dulu foto-foto yang sudah lama yang ibaratnya supaya space kita bisa lebih besar di HP. Ya, supaya bisa ini juga ya, memindahkan data-data yang ada sehingga bisa lebih maksimal kualitas dari produk yang nanti akan difoto ya. Oke. Berikutnya adalah alas nih. Ya. Ada alternatif alas ya Mbak Astrid ya. Bisa pakai kertas HPS. Ya. Kalau yang punya kain putih juga bisa, atau kertas Manila ya Bu ya. Kertas Manila lebih mudah kita dapatnya. Dia lebih besar. Ya. Jadi memang bahan putih adalah bahan netral yang polos, akan ketika difoto nanti bisa expose memang objek yang mau dipakai ya. Kemudian lampu Mbak Astrid, lampu meja bisa. Betul. Kita bisa manfaatkan lampu meja belajar. Tapi selain lampu, kalau daerah di rumah Ibu punya jendela yang besar, seperti di sini saya melihatin ini jendela besar. Jadi ketika dengan pencahayaan itu pengaruh sekali dengan produk ya Bu ya ketika foto. Kenapa? Karena cahaya yang bagus maka akan merepresentasikan produk yang sesuai dengan aslinya. Nah jadi kalau seumpama punya jendela besar dan cahayanya masuk dengan kuat itu bagus banget. Tapi kalau nggak punya bisa kita manfaatkan lampu meja belajar ya Bu ya. Iya. Iya supaya nggak membayang juga ya Mbak Astrid ya. Ya, betul. Ya, Mbak Astrid, kalau di luar rumah misalnya nih, pas mataharinya sedang baik gitu, pada pagi hari gitu, bisa juga nggak? Iya, betul banget. Saya lebih suka malahan outdoor karena lebih natural hasilnya. Jadi jamnya, kalau pagi itu jam 8 sampai jam 9, kalau sore jam 3 sampai jam 4, atau jam 4 sampai jam 5. Nah, itu sorot mataharinya nggak terlalu kuat, karena kalau jam 12 kita foto itu hasilnya tuh terlalu terang. Nah, tapi kalau jam 9, jam 4 itu paling sempurna itu matahari. Baik.
Gitu ya Bapak Ibu. Nah kemudian kita juga butuh aksesoris nih, Iya, betul. Mbak Astrid. Nah, aksesorisnya juga yang ada di rumah aja, Bu. Bisa bunga plastik, atau daun-daun plastik, atau punya bros yang cantik. Nah, seperti itu bisa dimanfaatkan ya, Bu ya. Iya. Atau mungkin juga dari alam ya. Ya, ada daun, ada bunga ya, gitu ya, itu bisa dipakai. Jadi kayak apa namanya? Ini seperti daun bunga telang ya, Bu ya. Kita manfaatkan. Selain diminum, dijadikan aksesoris ya Mbak Astrid. Oke, baik. Nah, sekarang aplikasi nih yang mau dipakai Mbak Astrid. Nah, iya betul banget. Jadi Snapseed yang saya pilihkan di sini ada Snapseed dan Photoroom. Snapseed ini adalah aplikasi yang sangat umum dipakai oleh teman-teman yang mau membuat foto produk. Karena dia sangat mudah. Nah, kemudian sekarang juga ada alternatif Photoroom. Photoroom ini sebenarnya kita ibaratnya nggak perlu punya alas yang cantik, tapi dia bisa mempunyai aplikasi yang membuat alas kita jadi cantik. Jadi dia menghilangkan backgroundnya, Bu. Iya. Seperti yang ini, foto-foto kekinian tuh kalau di Photoroom itu. Saya pakai Ponto juga Mbak Astrid. Wah, keren Ibu. Jangan-jangan di sini ibu-ibunya udah pada fase semua juga nih dengan aplikasi ini. Alhamdulillah kalau ini ya, tapi memang teknologi yang sederhana seperti Snapseed itu membantu banget untuk dan mudah dipelajarinya, nggak terlalu sulit. Saya waktu belajar juga sebagai pemula pada saat itu gabung sama teman-teman SMP Mbak Astrid. Karena kan sudah eyang-eyang kan, jadinya pakainya yang paling sederhana dulu gitu. Oke. Terus kemudian Mbak Astrid di mana nih mau mengunduh Snapseed ataupun Photoroom? Oke. Jadi kita dari Play Store ya. Nah, ibu-ibu semua bisa mencoba untuk mengambil atau mencari Play Store yang ada di smartphone masing-masing ya. Ya, betul sekali. Logonya seperti itu, Play Store. Kalau Android pasti punya ya, Bu ya? Iya. Android rata-rata punya. Kemudian dari Play Store nanti bisa membuka Snapseed, tinggal diketik aja Snapseed, kemudian lalu kita install. Ya. Nah, kembali lagi seperti saya sebutkan di awal, kalau bisa memori HP-nya di ini dulu, dibersihkan dulu foto-foto yang lama, jadi kita punya space yang besar kita Snapseed. Oke. Nah, kalau sudah diedit nanti akan tinggal sudah ada di dalam handphone dan kemudian bisa diaktifkan di dalam hal ini ya. Betul. Oke Mbak Astrid, kita coba masuk ke dalam langkah langkah persiapan Mbak Astrid. Apa yang harus dilakukan? Jadi saya siapkan dulu. Ini bisa dilihat ya, cahaya ini sebenarnya ring light. Ring light selain buat lampu belajar juga bisa buat ngambil, kelihatan kan Ibu Di? Iya kelihatan Mbak Astrid. Kita mengambil untuk lampu produk. Ini saya. Nah, karena saya supaya tidak berbayang, kita main dua lampu. Kalau seumpama punya dua lampu, ini ada ring light, ada lampu meja belajar, lampu baca ya. Nah, Ibu bisa lihat nih, kalau seumpama kita tampilkan cuma satu sisi, harus saya matikan satu. Nah, ini kan cahayanya datang dari sini ya. Kelihatan kan Bu ya? Dari yang lain. Kelihatan. Ya. Saya masukkan objeknya deh satu ya. Nah, ini kan kelihatannya masih buram. Ini jauh lebih terang jadinya. Nah, dari sini kita mainkan Bu, supaya cahayanya si bendanya tidak ada bayangannya. Nah, dari sini kita bisa lihat, dan pertama alasnya dulu ya Bu ya. Iya.
Saya suka banget pakai, kalau yang kecil begini alasnya pakai HPS udah cukup banget karena dia terang, jadi kontras produk kita. Iya. Jadi selain menyiapkan benda-benda yang tadi yang mau difoto, aksesoris, kemudian siapin alasnya dulu tuh. Kemudian menata pencahayaan ya Mbak Astrid ya. Iya, betul. Oke. Nah, seperti ini bisa dimainkan nih Bu. Kalau semua kita cahayanya kayak di tampilan yang dari satunya lagi nih, saya taruh di sini cahayanya hasilnya seperti ini. Ketika saya naikkan, kemudian cahaya ke benda juga lain lagi. Jadi sesuai dengan apa yang ingin kita ambil. Jadi kalau ini kan bentuknya flat ya. Kalau flat lebih bagus diambil dari atas. Tapi kalau semua nanti kita punya produk yang ada dimensinya, berarti kan harus punya bayangan. Nah itu berarti kita geser si lampu ini ke kiri kanan supaya dapat bayangannya sehingga ada dimensi di situ. Tapi kan sekarang kita poster ya nih Bu ya. Iya. Poster kita dari atas saja paling bagus. Kita foto dari atas, lampunya juga nyorot dari atas. Ya. Itu Bu. Baik. Jadi itu langkah pertama ya, menyiapkan alas, kemudian pencahayaan. Karena pencahayaan akan berpengaruh kepada kualitas gambar ya. Oke. Nah, makanya kenapa butuh sekali lampu meja itu juga disiapkan untuk membantu pencahayaan tadi bisa senetral mungkin. Oke. Kemudian tadi Mbak Astrid juga menyampaikan kalau punya jendela yang besar bisa memposisikan di tempat yang ada jendelanya ya Mbak Astrid. Iya betul. Bisa lebih bagus ya. Oke. Nextnya adalah meletakkan alas. Ya. Nah tadi Mbak Astrid sudah meletakkan alas, kemudian meletakkan objek di situ ya. Ini ya, Bu ya. Iya. Oke. Nah, bagaimana Mbak Astrid cara menyusun benda dengan aksesorisnya? Nah, ya. Jadi kalau ibu-ibu lihat di kamera, itu kamera kita tuh rata-rata sudah punya grid, jadi garis 3. Jadi itu bisa diaktifkan dengan cara masuk. Saya share screen kali Bu ya? Iya, boleh. Iya. Ini saya stop screen dulu Mbak Astrid biar bisa share screen dulu ya Mbak Astrid. Ya, betul. Nah, di sini muncul ya. Nah, kita masuk ke kamera. Nah, kamera, nah ini kan kelihatan nih ada garis-garisnya Bu ya? Iya. Di kamera saya. Kalau seumpama ibu-ibu belum punya garis-garis grid seperti ini, ibu tekan settingan yang di atas. Nah, di sini ada tulisan grid lines. Nah, ini saya off-in, ini saya on-in. Nah, kalau semua di off-in, maka dia pause, nggak ada garisnya di layar. Tapi kalau kita on-in, maka muncul garis. Nah, garis ini sangat membantu untuk memposisikan pas di tengah. Jadi, nah ini ada garis 3, dan kemudian layar disetting di 3 meningkat. Jadi di sini ada, nah di sini ada option ini, ada 19, ada 34, ada 41, ada full. Biasanya kalau foto selfie biasanya full tuh. Nah sekarang untuk produk kita bikin 34 karena apa? Karena nanti ketika kita mau mengunduh ke Instagram, ke yang biasanya dia kalau nggak 11, 34. Nah lebih aman kita di 3:1. Nah ini posisi banda karena kita punya garis bantu nih, kita pas di tengah. Kalau kita punya lebih dari 1 benda, kita punya lebih dari 1 benda, jadi posisinya hilang. Aduh, sebentar, tiba-tiba menghilang. Maaf. Nah, ini
kita ambil di 3 titik pertemuan. Ini harusnya di tinggi. Jadi kita posisinya ditinggikan lagi. Ini. Jadi kita ngambil titik yang ini, dan ini. Saya ambil karena ini tidak di depan. Nggak kelihatan Mbak Astrid. Gambar yang satu lagi belum ke-share. Oh, ya fail dia. Taruh. Udah Bu? Udah ya? Ya, sudah kelihatan Mbak. Terima kasih. Jadi kita akan membuat foto dengan produk yang lebih dari satu. Nah, ini titik 3 ini Bu, pertemuan 3 titik ini kita panduannya di situ. Ya. Nah, seperti ini. Jadi titik di sini. Jadi otomatis jadi biasanya mata manusia itu akan melihat 3 titik itu. Yang satunya dibiarkan kosong untuk hiasan di sini. Nah, di sini adalah objek kita. Jadi bisa seperti ini. Karena cenderung mata itu akan fokusnya ke situ. Jadi kalau kita punya benda, kita arahkannya ke mengenai 3 titik ini, maka produk kita akan langsung terlihat. Itu Bu. Oke, terus saya stop screen lagi ya Bu ya. Ya. Udah Bu? Udah. Oke, selanjutnya Bu. Baik ya. Kita coba kembali kepada screen tadi tahapannya ya. Oke. Nah, sesudah menyusun benda-benda tadi sesuai dengan grid lines-nya, jadi mempermudah, kita bisa menambahkan aksesoris ya Mbak Astrid. Ya, betul. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi koma tadi di sini ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian kita mau kasih aksesoris apa nih? Pokok Mungkin bunga. ada daun, bunga Ya. telang. Nah, telang betul. Coba telang ya. Iya, tadi Mbak Astrid punya bunga telang yang fresh ya. Iya benar sekali. Baru saya ambil dari taman. Kali ini bunga telang jangan diseduh ya. Nah, jadi ini kita bisa taburin aja ya Bu ya. Iya. Taburin aja. Jadi sebenarnya memanfaatkan, kadang-kadang saya pakai daun kering Bu. Daun kering lebih lucu lagi hasilnya. Iya, betul. Ada ranting, ada daun kering ya. Iya. Bahkan kadang-kadang bisa pakai bunga alang-alang tuh juga cantik. Nah, iya benar-benar. Jadi sambil olahraga, sambil lihat kiri kanan ya. Asal jangan mungut bunga di tetangga. Nah, itu dia. Terus izin. Oke, udah dirapikan. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan untuk memilih ukuran kamera ya, Mbak. Ya, betul. Tadi sudah disampaikan juga. Kameranya ukurannya di set di 3:4. Supaya nanti ketika masuk Instagram nggak perlu lagi edit lagi untuk ukuran. Ya, baik. Nah, kemudian tinggal mengarahkan ke objek yang mau difoto nih. Iya, betul. Seperti ini ya, Bu ya. Posisinya seperti ini. Iya, jadi ini posisi karena Mbak Astrid pakai ada grip yang bisa pegang, jadi lebih stabil ya, nggak goyang-goyang ya Mbak Astrid. Iya, Bu. Iya, betul. Oke, baik. Nah, seperti ini sudah diarahkan dan kemudian tinggal dicek nih untuk melihat hasil foto yang sudah dibuat ya, seperti apa. Dan ini ada beberapa gambar, bisa dipilih mana yang bisa dilanjutkan untuk diedit ya Mbak Astrid. Iya, betul sekali Bu. Jadi kadang-kadang kalau semua cahayanya bagus, kita nggak perlu edit Bu. Kalau sudah bagus, ya. kita bisa langsung upload tuh. Ya. Tapi kalau semua cahayanya pas
ada yang nggak bagus, nah perlu nih kita edit ya Bu ya. Iya, jadi pemanfaatan untuk aplikasi tadi ketika mau memaksimalkan atau meningkatkan kualitas dari foto atau objek foto yang sudah diambil ya Mbak Astrid. Iya betul. Oke. Dan memang ada beberapa aplikasi yang bisa diunduh juga terkait dengan memilih misalnya semacam tulisan yang mau dipakai juga ada ya Mbak Astrid ya. Ya, betul sekali. Nah sekarang kita memilih bagaimana untuk mengedit foto nih. Jadi tadi udah jadi fotonya, mengarahkan fotonya sampai kemudian memilih mana hasil yang bisa diedit. Nah, sekarang kita masuk ke langkah mengedit foto. Silahkan Mbak Astrid. Yang lagi ya. Iya. Oke. Ya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke aplikasi. Sekarang kita akan mencoba untuk aplikasi Snapseed ya Bu. Iya. Kenapa ya dari tadi mau terus nih? Nah, kita masukkan ke Snapseed. Iya. Ini saya tadi sudah. Kita mulai dari awal aja. Saya sudah buka. Nah, kita klik Snapseed-nya. Yang muncul adalah seperti ini. Ya. Jadi ada tanda tambah. Kita klik aja tambahnya. Kan tadi kita ada foto nih. Foto masuknya langsung otomatis ke kamera, ke album kamera. Nah kemudian, nah di sini akan ada tulisan galeri. Di ada gambar, ada tulisan galeri, my file, OneDrive ya Bu ya. Iya. Nah kita biasanya kalau kita baru foto itu tampilannya ada tuh langsung di bawahnya, kita bisa langsung klik. Tapi kalau seumpama kita fotonya udah lama terus kita baru ngedit sekarang, kita masuk ke galeri, kita masuk ke kamera. Nah jadi muncul nih semua foto yang kita baru foto. Saya akan coba mengedit salah satu foto ya. Nah, ini tampilannya saya pengen bikin lebih terang nih Bu. Nah, caranya pertama kita tekan tools yang ada di bawah tengah. Nah, kembali lagi ke masing-masing HP. Mungkin kalau settingannya saya dalam bahasa Inggris, kalau settingan dalam bahasa Indonesia mungkin berbeda lagi ya Bu ya. Iya. Kemudian kita tekan brush. Brush ini seperti kita mengkuas ya. Jadi kita bisa mengedit hanya sebagian gambar saja. Nah, untuk apa namanya supaya lebih terang kita masuk ke exposure. Exposure-nya itu bisa diatur nih, ada Ya, naik atau turun ya. Di bagian bawah nih ada kelihatan nih Bu ya. Ini kan saya turunin nih, saya naikkan. Kalau kita mau terang, kita bisa naikkan. Terus kita tinggal di brush aja nih Bu, pakai tangan, pakai jari. Ini tinggal digini-gini aja. Tuh. Mbak Astrid nggak kelihatan Mbak Astrid ngebrush di. Gini ya Bu ya. Iya. Ini ada dua layar. Gini ya Bu. Iya. Iya. Jadi nih hasilnya nih kelihatan nih Bu ya. Tuh. Ya, di ngebrush. Itu di gambar kelihatan dia makin terang ya Mbak Astrid. Iya betul. Nah seperti ini. Nah enaknya itu Snapseed seperti ini Bu. Kalau di aplikasi lain rada ribet bisa tapi ribet. Nah kan jadinya lebih terang nih. Iya. Padahal tadi tuh di bawahnya tuh ada coretan-coretan, nggak kelihatan jadinya. Nah kemudian ini seumpama nih pakai coret gitu ke sini, kita bisa erase dulu, bisa hapus, turunkan exposure-nya jadi eraser. Kemudian kita bersihkan lagi. Kalau seumpama ternyata kita fotonya terlalu terang nih Bu, kita turunkan exposure-nya. Nah, kita bisa gelapkan tuh. Nah, seperti itu. Jadi ini
Nah, kita jadi di sebagian kita bisa terangkan mana yang kita mau gelapkan. Kalau sudah oke nih, kita klik centang kanan bawah. Yang ada tanda centang ya. Ya, kanan bawah. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kemudian satu lagi yang biasa kita mainkan adalah kontras. Nah, kita tekan lagi tools yang di bawah tengah. Di tune image. Nah, di sini optionnya banyak nih. Kita klik aja yang garis yang di bawah ini. Dia dia bisa otomatis. Kita klik aja yang ini. Nah, kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak gitu. Tapi kalau umpama kita pengen, kayaknya kurang terang nih, klik saja ini. Nah, ini kontrasnya, Bu. Ini klik kontrasnya. Ya, sudah dikontras. Kita tinggal geser tangan ke kiri ke kanan. Ke kiri, ini semakin besar. Ya. Di bagian atas bisa kelihatan ada warna biru bar yang bergeser ke kanan ke kiri sesuai dengan kontras yang ada ya Mbak Astrid. Ya, yang atas ini ya. Iya betul. Kalau sudah oke nih gambarnya udah kontras banget, udah bagus. Tinggal klik lagi centang kanan bawah. Nah, kita kembali lagi ke menu depannya ini sudah jadi nih. Terus mau ada glowing. Oke, masuk tools lagi dan ini option aja. Tapi kalau seumpama kita bilang ini sudah oke kok, udah bagus banget. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke save-nya, Bu. Iya. Oke. Masuk ke save-nya, kita tekan export. Kanan pojok kanan bawah ini. Nah, ini tergantung HP-nya kembali karena saya dalam bahasa Inggris seperti ini tulisannya. Ya. Nah, di sini kita tinggal save. Ya. Sampai kemudian dia ada proses nih. Tergantung kalau kita kebanyakan ngedit dia lama. Nah, ini ada foto save. Sudah masuk jadinya. Nah, kemudian kita mau lihat nih di mana sih kita bisa lihat hasil yang kita tadi edit. Masuk ke galeri. Kemudian masuk ke album Snapseed. Nah, itu Bu. Baik. Saya balikin lagi ke Ibu ya. Ya. Baik. Jadi sebenarnya nggak susah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dirangkum lagi nih tadi yang Mbak Astrid lakukan, jadi memilih di galeri mana gambar yang mau diedit, kemudian memilih gambar di galeri mana yang akan dipakai, kemudian membuka aplikasi. Nah, tadi contoh yang Mbak Astrid gunakan adalah Snapseed. Jadi diklik Snapseed-nya, nanti keluar akan ada tanda tambah seperti ini. Nanti tinggal diklik dan kemudian bisa dilihat nih, diambil dari galeri, yang kemudian bisa diambil dari kamera dan memilih foto yang mau diedit. Nah, waktu diedit, ambil satu foto, diklik di situ. Nah, tinggal tuh digunakan tools mana yang akan dilakukan tadi dengan misalnya kontras atau brightness gitu ya. Itu bisa dipilih dan kemudian digunakan untuk bisa klik misalnya exposure yang sesuai untuk bisa menghasilkan warna yang memang membuat dia lebih cerah, jadi rata nih belakangnya nih ya, backgroundnya ya. Tadi dengan cara tahapan yang klik untuk brushnya dan kemudian bisa memilih dengan exposure 0,7 ya, supaya dia bisa kemudian digerakkan pakai telunjuk saja tadi seperti yang dicontohkan Mbak Astrid ya. Dan kemudian bisa rata seperti ini, menghasilkan hasil yang rata dan cerah. Kalau sudah tinggal diklik centang, artinya kita sudah setuju nih bahwa gambar yang diedit itu sudah sesuai dengan tingkat cerahnya, sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Terus kemudian atau tadi mau kontras atau mau ditambah glowing misalnya tadi yang seperti yang Mbak Astrid sampaikan. Kalau sudah ini tadi ada semuanya kita udah breakdown di dalam langkah-langkah Bapak Ibu. Jadi ini nanti kita masukkan ke
WA Group, nanti Bapak Ibu akan bisa mengikuti tahapan demi tahapan bersama dengan putra-putri gitu ya. Dan sampai kemudian kalau sudah, ini Bapak Ibu bisa lihat di bagian atas untuk kaitannya sama kontrasnya. Dan kalau sudah selesai, klik centang berarti sudah tersimpan ketika mengedit terakhir, dan kemudian tinggal nanti bisa diekspor. Diekspor kemudian akan tampil di galeri lagi ya Mbak Astrid. Ya, betul Bu, ada di slide itu. Iya. Jadi begitu dia sudah diekspor, dia akan tersimpan, tersave lah dia di galeri yang ada. Nah, ini adalah tahapan Bapak Ibu untuk bisa melakukan langkah-langkah bagaimana mengambil foto dan kemudian bagaimana mengedit fotonya. Karena nanti di sesi Jumat depan kita akan bagaimana cara mengunggahnya gitu ya, membuka account untuk akun sosial media yang mau dipakai dan kemudian bagaimana mengunggahnya. Nah, harapan saya Bapak Ibu bisa nanti membantu adik-adik sekalian untuk punya akun Facebook atau akun Instagram ya. Tapi kita akan milih Instagram ya Mbak Astrid minggu depan ya. Betul ya. sekali. Pakai Instagram dan kemudian Bapak Ibu bisa menyiapkan supaya nanti kita bisa sama-sama untuk kalau di promotion itu butuh sekali storytelling. Jadi untuk membangun kesadaran orang terhadap apa yang kita lakukan, kita bisa memunculkan berbagai kegiatan yang ada untuk orang mengingat bahwa kita punya apa nih yang mau diekspos di dalam hal ini.